sama-sama punya power yang tinggi untuk kedua belah hero itu. Tapi fun fact sedikit ya Ji ya. Si Cat ini waktu memenangkan MPL Kamboja itu juga menggunakan Xavier. Game penentuannya di decider match-nya. Betul, game penentuannya. Tapi yang sekarang dia lawan, Iya. dari draftnya, Dari draftnya nih. ini Uranus Gaming ke arah backline. Ini lihat deh, sebelah kiri, dari kiri sampai ke 4 nih, sampai Lolita, ini adalah hero-hero berbadan tebal. Hero-hero berbadan tebal yang sebenarnya tercounter oleh seorang Xavier di lane. Bener. Tapi ini adalah hero-hero yang bisa nge-dive-in. Betul. Nih, ada satu kondisi Ji, menurut gue ya, yang nantinya akan menguntungkan bagi teman-teman dari Burn X Flash. Yaitu adalah Benedetta-nya Seon. Ini build-nya nggak tank. Damage. Setuju. Itu karena untuk nembusin kan hero-hero Karena yang dia tebal udah seperti ini. depending on seorang Cloud, tapi ini juga depending on Xavier. Kan jadi berat juga kalau dia harus tetap menuju ke arah satu buah item damage. So, ini dia One Esport APL Invitational Game 3. Orange Esport versus Burns Flash. Oke. Oh, flame shot. dikit lagi ya guys ya. Dikit lagi. Tapi Tipis sayang, lah. Tipis banget. Langsung coba ambil ke arah jungle dulu. Karena ada Solo yang akan bakal mengganggu dan ternyata bisa kita lihat juga di sisi kanan udah mau coba ambil ke arah purple Iya. karena info retri nggak ada. 1v1 juga bahkan kalau kita ngomongin soal di bagian EXP lane Aduh, kayaknya ada dia sedikit hajar pressure agar tidak ada yang datang. Jadi 3 lawan 3 di sini. Oke, Retribution for sure, Subway. Dan bahkan Seon tercuri dari awal, namun Solo aim dalam ancaman dan first blood tidak bisa dihindari lagi di Seven. Mendapatkan sebuah first blood yang manis dari seorang Solo aim. Kalau menurut aku kalau Solo yang dapat masih so-so aja, Ya. agak lebih equal aja mungkin dapetin satu buah cindera mata ya. Karena yang agak cukup penting ketika Sion kehilangan purple buff, ini Benedetta Level. butuh juga purple, sementara tapi ya dia nggak terlalu butuh banget. Tapi at least dia butuh purple untuk levelnya sama ketika nanti tim fight di arah turtle. Ya, masalah utamanya Subway di sini bakal dapetin level 5 terlebih dahulu, bahkan bisa-bisa sebelum di area turtle. Retribution on point, Seon bahkan dipaksa untuk mundur untuk saat ini. Subway sedikit lagi menuju ke arah level yang kelima untuk lebih secure terhadap objektif turtle, dan ini adalah early yang manis bagi Orange Esports karena mereka mendapatkan sebuah cenderamata yang sangat mahal, purple buff di area jungle dari Burn Flash. Bahkan buat saat ini, Hesa cukup terancam di area gold lane-nya. Amalanth bermain lebih agresif karena dia tahu power dari Iritel cukup memenangkan match up melawan satu sosok Cloud. Dan di area turtle, lihat Subway-nya selesai dengan level 5. Seon level 4, it's okay. Yang penting Subway-nya dia menang level. Ini dia, kalau ada yang masuk satu malah akan dikunci sama Subway karena dia tahu tuh. Nah, masuk heavy spin, tapi ternyata Retribution di sound point. Seon berhasil membuat Retribution dengan sangat manis walaupun Subway telah memanfaatkan semua plane yang dia miliki, Profesor. Tapi satu buah Retribution yang sangat bagus banget kalau menurut gua. Men-take over satu buah turtle ketika dia berada di posisi yang under. It's a good job. Wow, sangat di luar jungler ya. Yang Sangat dimana- di luar jungle, bukan itu luar nalar lagi. Iya, makanya level 5 melawan level 4 di mana damage retribution kita tahu sendiri. Subway pasti lebih ahead, lebih unggul. Punya heavy spin. Namun, ya pelan-pelan ini yang lebih diunggulkan adalah kalau teman-teman apply kartu kredit HSBC yang Visa Platinum. Karena keunggulan yang bisa dapetin itu seperti kayak turtle. Dapat 500 untuk bird, tapi kalau kalian dapat cashback 750.000. Benar. Lebih cuan, Be. Lebih cuan dan 2 kali poin reward tiap transaksi fashion, dining dan pembelanjaan di luar negeri. Jadi tunggu white now apa? Sekarang apply. Apaan sih? Terbolak-balik. Kesal gak? Enggak. Emang job desk-nya bikin Anda kesal Emang aja. job desk aja. Oke, Solo aim. Soal terkena poking damage, tapi balik lagi sih itu pantulan damage-nya lebih sakit lagi yang akan diberikan daripada sebuah Guardian Bulwark yang dimiliki sama Solo aim. Tinggal kita tunggu untuk 1v1-nya Amalanth terkena Downing Light. Hampir saja Windtalker pun sudah didapatkan oleh Amalanth di awal game di menit yang ketiga. Masih berbanding satu buah level, Retribution masih didapatkan oleh Son of Subway di garis depan. Tapi Solo Aim akan coba untuk menjemput one man situation yang tidak cukup adil untuk Seon dan juga Subway yang masih coba untuk dihajar. Tapi lihat flicker didapatkan karena Subway ternyata masih mau lebih. Siket akan menjadi pilihan utama. Damage sudah ditambahkan dan pakai Subway tertake down. Damage turret too strong. 2 point kill dan bahkan Strom yang akan menjadi orang ketiga yang ditumbangkan karena tidak ada Daze untuk bermain dari tim Burn yang bisa dipaksa oleh seorang Stromy. Wow, niat dapetin tiket emang sebenarnya udah sesuai dengan plan yang mereka miliki, tapi mereka tidak calculate dengan miss
damage turretnya. Iya, dan mungkin terlalu banyak nggak sih sumber daya yang dikeluarkan Flicker, Numenon, Blast, dan bahkan buat sekarang Seon dalam keadaan dimana dia stuck dua. mengungguli sebuah area setup turtle, namun retribution-nya pun tidak bisa dihindari lagi untuk sekarang Seon masih dalam keadaan yang aman. Downing Light dikeluarkan, Siket, Neo dalam ancaman dikejar sama ATM, tapi di sisi lain di Seven mencoba untuk memberikan tekanan kepada solo aim juga agar tidak bisa meng-engage ke arah Siket. Siket melakukan sebuah pergerakan dengan Mystic Field dan Heaven Spin Subway for safety. Heaven Spin for defensive. Roaming nggak bisa terbang lagi kali ini Flancer telah dikeluarkan. Namen Flash setelah dipompa tapi ternyata tergeser dan pakai Guiding Wind. Langsung mendapatkan satu point kill, ditukarkan Purple Buff dengan Purple Buff dengan Seon yang berada di arah jungle dari tim Orange Sport. Oke, Neo mencoba untuk mengambil sebuah keuntungan dari objective turret, tapi kayaknya bakal dapet sih untuk saat ini. Gak bakal ada damage yang begitu tinggi diberikan dari ATM dan kayaknya lumayan untung di XP lane. Cuma poin terpentingnya adalah sebagai mid laner Stormy ini tidak memberikan damage dealt yang begitu meledak kan. Belum lebih tepatnya. Karena kalaupun nanti udah jadi Aswin Ward yang nanti bakal harus dia aim adalah Seon. Karena Seon adalah target yang paling gampang untuk terpicu nih. Bagaimana Demonic Force yang dimiliki dari seorang Stormy. Dan di sisi sebaliknya, Seon udah mulai mengejar loh, Be. Ya. Level 9 bahkan. Dan bahkan untuk saat ini unggul satu level. Oke. Bang Subway. Mungkin karena 2 kali dive in tadi nggak dapetin hasil yang maksimal ya. Jadi malah trade kill-nya diunggulkan bagi Burn. Di sisi sebalik dari tim Burn yang sedang mengungguli 1000 gold. Ini mereka lihat dari segi rotasinya ATM bahkan membantu ke arah tengah karena tahu Siketnya tidak punya power. Nggak bakal Nggak punya power untuk taruh buka waktu. bush ya. Betul banget. Alpha Finance Flow untuk defensif. Di sisi sebaliknya Retribution telah dikeluarkan ketika ada Turtle loh. Ini agak cukup rugi. Menurut gue pribadi Seon harus team fight di arah Turtle dulu. Kalau mau paksa Retribution di situ, biarin Purple Buff ya. Atau Purple Buff-nya jangan di hit sekarang sih. Jangan di hit sekarang, boleh juga. Diadu kayaknya. Subway nomor 16. Anyway, Hesa ternyata masih connect di ujung dari BMI. Dan bahkan Blazing Duet defensif mencoba untuk menghindari sebuah juke yang sangat indah dari Hesa. Hesa. Kali ini kita lihat dengan permainan decoy yang cukup baik, tapi lihat, oh my god, Sickle Eagle Zatter takedown. Dapat di gold laner yang sangat mahal. Membuat Seon mendapatkan satu buah turtle juga. Purple Buff, turtle semua didapatkan. Keunggulan Burn Blaze benar-benar membakar Orange Sport. Wow, perlahan-lahan tapi pasti. Dan bahkan di sini poin terpentingnya dan Avalanche yang ditumbangkan. Turtle yang didapatkan, Purple Buff-nya dapat 2. Ini udah double advantage banget. Damage ya kayaknya Seon nih. Ya makanya kan kayak Damage lebih sakit deh. Tapi Sesuai ada Curse Helmet. Curse Helmet 1 gak sih? Ya Curse Helmet 1 sisanya damage gak sih? Kayak berasa gitu kan. Berasa banget Tuh. Besetannya tuh kerasa. Knife for knife, defensif. Bahkan buat sekarang Subway tertinggal hampir 2 level loh. Tapi kayak Guardian. Guardian Helmet ya? Apa satu doang item defense, item attack ya? Malefic? Enggak ada juga. Dua semua defense. Retri. Oh dapat tapi Subway, Alecto final blow dan take down di jungle sendiri. Aim pun nggak bisa membantu untuk pergerakan seorang Subway. Benar-benar tercounter gameplaynya karena dia langsung bikin ke arah satu buah Radiant Armor yang tandanya ini akan ada damage Seon yang masuk dengan maksimal. Ya, physical damage dealer ya. Stormy akan terpanci dengan satu buah loncatan. Seon di depan sana. Informasi telah diberikan. Neo, Hesa, Blazing Duet, ter-take down dengan sang memiliki restoran Neo. Tapi di depan sana, ATM mau lebih. Avalanche, Heavy Crespo, langsung ada informasi genderang untuk mundur. Karena lihat terlalu sakit Avalanche dengan Heavy Crespo-nya. Ya, apalagi dia udah punya Windtalker, jadi untuk attack speed dan bahkan bonus kritikalnya sudah dimiliki oleh Avalanche. Di sisi lain sebenarnya sama-sama mengeluarkan source of skill yang begitu banyak. Numenon Blast dikeluarkan, ada Blazing Duet, tapi balik lagi sih untuk bagaimana poin yang dikenain dari masing-masing tim ini nggak begitu 100% on point. Sehingga solo aim menghilangkan flicker ini menurutku dalam kondisi di mana dia tidak menggunakan emblem support, jadi nggak mendapatkan hasil yang maksimal juga. Dan di satu sisi Neo, wah ini juga harus mulai perlahan-lahan respect sama Hesa karena kita tahu item seperti Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff sangat cocok sekali untuk menumbangkan tank tebal seperti Tambah Uranus. satu Malefic Roar. Tambah satu Malefic. Itu mau pakai Blade Armor sekalipun tembus juga soalnya. Mau pakai anti-gas bocor. Tapi lihat informasi diberikan ada akan tim fight 4-4, tapi keunggulannya bedanya di sini adalah Orange Sport dia dapat satu buy retail di tengah. Tapi kalau seorang Burn Flash mereka nggak punya daya power dari seorang god laner mereka.
untuk berada di arah world yang pertama. Masalah utamanya mau nggak mau harus ada join fight 5 lawan 5 gak sih? 5 lawan 5. Biar ketahuan dulu kan setupnya akan seperti apa. Apalagi kalau ngomongin Subway yang beda 2 level dong. Sekarang, yang tadi dia keunggulannya 2 level dibalikin. Karena dengan 2 turtle yang diamankan oleh tim Burnflash itu benar-benar membuat 2000 gold difference. Biar top lane, Purple Pup kali ini akan kembali muncul di line up untuk seorang Seon. Tapi di arah tengah, tidak ada lagi trigger yang dilakukan oleh seorang Stormy. Sakaratul Maut di arah tengah, harus coba di respect. Informasi telah diberikan. Siket kali ini, Downing Light dikeluarkan. Stormy menjadi pilihan utama. Dia pulang, akankah ini akan terjadi trigger teamfight, Profesor KB? Tapi di sisi lain ya, kalau trigger teamfight, kayaknya aku cukup setuju sih. Karena di Seven udah ready banget untuk teamfight. Dia punya Necklace of Durance. Jadi dia punya efek life drain yang nantinya akan memberikan sebuah 50% potongan regen atau shield absorb kepada Stormy dan juga Neo. Dapat lagi. Dapat Jungle-nya lagi. ATM. Yes, dan buat sekarang ATM mencoba untuk membadani semua pemain dari Orange Esports. Amalands masih belum ketahuan. Kalaupun ketahuan ini dalam ancaman sih harusnya. ATM udah punya Blade Armor. Dan bahkan sekarang sendirian di depan, Guided Wing kayaknya belum mau dipencet. Gak mau terlalu terburu-buru dan di Seven. Coba untuk mengcover karena ATM, di cancel lah. Habis pintah bakal digunakan, masih belum. Masih belum mau terlalu terburu-buru karena terlalu jauh juga. Bagus nggak digunain B, karena itu bahaya banget. Dan Neo yang sekarang pemaut, Stormy. Jangan sampai terpaksa untuk menggunakan Hammer Force-nya, Profesor KB. Solo aim di arah top lane sana. Mereka siap untuk melakukan setup team fight untuk Orange Esports. Tapi Siket belum bisa ada yang sama sekali menyenggol Siket. Tapi terdeteksi. Surprise! Halo. Halo Aim, dipukul mundur ke arah belakang. Ada ambulance, bakal coba ada charge tapi 9 for 9. Untuk Seon masih membuat dirinya berdendang, berdansa dengan bebas. Clear main yang dilakukan dan bahkan lihat Siket ngebuka busnya semua dengan Downing Light dimanapun kalian berada. Gua nggak peduli, dia agak sedikit kesulitan untuk tim fight selanjutnya karena tidak ada Siket. Siket terdeteksi, Siket memang tidak boleh kelihatan sedikit batang hidungnya sekalipun. Stormy harus dipaksa Demonic Force dan dia trigger disiplin, Profesor. Benar-benar Demonic Force-nya untuk seorang Seon. Dan dia tidak mau masuk lagi ke dalam, ke tempat yang tidak seharusnya dia masuk. Melihat ada cutting ini yang dilakukan Uranus Spira Bottom Lane, ini tandanya akan terjadi team fight adil. 4 versus 4, tapi ingat 4 versus 3. Siket walaupun dia berempat ya kan, teman-temannya mungkin ada di depan, tapi kan dia global presence. Yes. Nah, itu dia dapat purple lagi. Siket membalaskan sebuah dendamnya dengan Downing Light yang sangat on point sekali. Subway dalam ancaman, awas hati-hati. Hesa dengan Demon Hunter Sword. Sangat berbahaya sekali dan di sisi lain Stormy juga kali ini gak bakal punya 100% shield absorb karena ada Necklace of Durance. Aduh, little wondernya kalau didapetin sama Orange Esports ini keuntungan untuk Cloud tau. Iya. Karena dia butuh stack nih, saat udah. Dan tapi ternyata ditumbangin langsung ya. Kalau menurut gue itu adalah mainan stack dia, tapi di sisi sebaliknya akan ada team fight, akan tambahan. Aim terdeteksi, langsung ada Heaven berhasil dicu dengan Blazing Twin. Dipalaskan kembali ke kanan, Subway tertake down dan Retribution sebelumnya ditumpahkan. Point kill didapatkan, dapetin 1 point kill lagi untuk seorang Stormy. Tidak masalah di Seven, mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi lihat ATM save the day. Stormy membuat dirinya lumpuh tak berdaya. ATM kembali, Aim akan menjadi pilihan utama dan bahkan Aim kali ini tidak bisa selamat seperti sebelumnya. Yes, dan bahkan coba disengage aja Amalands yang dari tadi di zoning out sama ATM dan bahkan sekarang untuk zone out V2-nya lihat ATM dan juga Neo saling beradu, saling bercibaku dan coba untuk saling bahu-membahu karena Amalands kalau sendirian, wah dia kayaknya bakal kemakan sama Esmeralda-nya. Downing Light, high ground defensive, global prison, membuat Burnflash kali ini masih agak cukup lebih tenang. Masih agak punya nafas segar, walaupun player gold kita lihat Amalands di top 1, disusul dengan Hesa, 2 gold laner. Bukan tanpa alasan, karena team fight yang terjadi tanpa ada. Tapi yang paling efektif so far sih COD Lightning deh. Iya emang. Dari semua yang udah gua kombinasikan, buku COD LT, Glowing, Ice Queen One, semua. Kalau sekarang yang enak tuh COD LT ambil Glowing. Iya, karena kan Clock of Destiny bikin lebih sustain juga dalam sebuah team fight. Dan multiple damage yang mungkin harus dipertimbangkan. 16, nggak connect ke siapapun. ATM, jump in karena 2. Lecto Final Blow pun digunakan. Solo aim dalam ancaman. Masih ada Phantom Slash juga. Guardian Bulwark mencoba untuk bertahan dari gempuran yang diberikan. Seon kali ini harus memicu bagaimana Stormy dengan efek yang sangat mematikan. Dan bahkan ada Blaze Guard ke belakang. Amalands yang mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sprint pop out, dikejar sama Seon tapi di arah belakang ATM versus
versus everybody. Dan Hesa benar-benar menutup pergerakan agar Orange Esports tidak bisa melakukan backstep. Oh, ini dia ATM. Itu adalah sikatan. Aku tuker teman-temanmu. Dan benar sekali kita lihat teman-teman dari seorang Orange Esports. Mereka pasukan mereka diacak-acak. Kembali membalikan keadaan dengan adanya posisi 5-3 tim fight yang terjadi. Ini tidak bisa digedor kembali. Udah lumayan bergetar para pemain dari tim Orange Esports nampaknya Profesor KB. Yes, dan bahkan buat sekarang Divine Glaive, si Cat udah makin lebih mengancam kepada Amalands. Tuh ada 3 orang, ada tipikal orang COD LT terus Glowing, COD LT sama Divine. Atau nanti jangan-jangan item terakhirnya langsung Bloodwings. Winter gua. Winter sih Winter butuh sih. Winter sih gua. Kalau Winter butuh sih buat escape. Karena dia nggak bawa flicker kan, dia bawanya sprint. Jadi mau nggak mau escape ability-nya cuma mengandalkan satu. Namun dari tadi kita sempat lihat si Cat itu paling kalau mau ambil item defense ya Ji ya, itu jual sepatu. Jual sepatu. Pas pakai Cecilian kan dia jual sepatu ganti Immortal. Bentar lo, jual sepatu apa Game ya? 1. Dia yang bisa dapetin moving speed. Oh, dominan tapi si Kate. Oh, ter-take down. Blessed Duet mencoba untuk sedikit memberikan damage. Stromy terperangkap, tapi Stromy itu ke yang lainnya. Satu buah heavy cross ball. Men-take down seorang ATM. Jatuh didapatkan. Seon versus everybody in the backline. Solo Aim. Kali ini menjadi korban pertama Seon. Gak bisa terperangkap kemana-mana lagi. Ambulance free hit. Kylie Wayne. 4-7 day. 9-9. Membuat shutdown kill istri dan triple kill. Harusnya didapatkan Ambulance. Ternyata double kill saja. Hesa seorang diri. One straight put Israel. Israel. Minion. Dipegang. Oh, masih ada satu buah Blazing Duet. Ya, Blazing Duet kayaknya bakal langsung clear untuk bagaimana wave minion yang ada di area mid lane. Dan lagi-lagi Avalanche dengan posisi yang sangat amat matang membuat Orange Esports memiliki keuntungan yang lebih berlipat ganda dengan pertukaran 1 untuk 4. Si Cat sih udah jadi target operasinya buat Stormy banget ya. Apalagi pas tadi dia pencet Guided Wing, yang harusnya dia mungkin dalam keadaan yang cukup selamat karena Mystic Field-nya connect dari Stormy. Dan ternyata langsung dikejar dengan menggunakan Demonic Force. Dan itu dia kenapa aku bilang Winter. Winter adalah salah satu alamat atau alasan dia bertahan hidup. Alamat selamat lah intinya. Kalau dia pakai Winter. Kalau dia nggak pakai Winter, ketika ada Demonic Force masuk, dia agak cukup kewalahan deh. Iya makanya. Karena Kalaupun Immortal, iya kalaupun Immortal kayaknya terlalu buang slot. Winter aja, iya. Winter oke. Ya kalau enggak ya jaga posisi. Berat sih. Itu berat banget tapi kayak harus di dive in sama Akai Popheus combo banget kan yang dimana nanti makin lebih cepat lagi bagi Stormy dengan cooldown yang dimiliki. Dari itu kayak yang berbuat siapa, yang kena getahnya siapa, kayak Seon yang berbuat Dash. Tapi yang kena getahnya si Cat. Mau nggak mau. Iya kan? Iya. Karena kan bakal terbawa ke arah belakangnya. Dan setengah darah Avalanche. Tapi langsung mengisinya kembali dengan Husklaw. Kita tahu sendiri bahwa untuk sekarang Iritel membutuhkan sekali Husklaw. Terlalu banyak Blade Armor dari teman-teman Burn Flash. Harus ada cashbacknya. Harus. Tapi lihat BS Turret, dominan blast di pop up. Blasting Duet dikeluarkan. For defensive solo Idem terlalu sakit. Tapi lihat Neo, 2 distraction. Sama-sama 2 distraction tapi beda yang satu pakai gold lane, yang satu pakai off lane. Distraction dilakukan Burn Flash dengan seorang Cloud membuat dia menyelamatkan base turretnya. Sedangkan Orange Esports dengan seorang Uranusnya membuat tidak adanya kerataan yang dimiliki dari Orange Esports. Dan bahkan itu Blazing Duetnya dijawab oleh Solo M ya dengan Guardian Bulwark. Jadi sebenarnya damage-nya nggak begitu masuk, tapi minionnya juga di-clear dengan cepat. Si Cat, dia memiliki power untuk di high ground. Ingat, ini yang mungkin harus diperhatikan sama Orange Esports. Jangan membawa game ini terlalu late game. Karena Cloud dan juga Xavier adalah 2 tipikal hero yang sangat tersenyum lebar ketika sudah mulai memasuki late game. Semburan maut cukup mendeteksi para pemain dari tim Orange Esports. Di sisi sebaliknya, para pemain dari tim Burn Flames, mereka tinggal mencari gimana caranya men-takedown ke arah backline atau menghentikan pergerakan Avalanche. Karena kalau mereka coba untuk fokus menyelamatkan si Cat aja, ini kayaknya udah impossible to think kalau tim dari Orange Esports ini bakal coba bermain front to back dan ditugaskan Stromy ke arah backline. Ya kalau misalkan sekalipun Xavier-nya nggak ada ya, yang ada teman-teman yang jadi korban. Kalau main front to back, apalagi dalam keadaan di Seven yang di sini kita tahu sendiri, dia kalau misalkan terlockdown dengan heavy spin, dia nggak bakal bisa escape kecuali dengan menggunakan flicker atau bahkan guided wing di momen setelah heavy spin pun digunakan. Dan untuk sekarang Hesa, kalau mau follow up apa yang dilakukan sama di Seven, dia yang bisa terancam malah.
dia yang bisa terancam karena terlalu banyak locknya. Ada solo aim, terus juga ada Subway, di mana ada Stormy juga yang kita ketahui bahwa BMI atau Battle Mirror Image adalah sebuah efek dash atau blink yang akan memicu juga untuk Stormy. Tadi ada efek burn, gue lihat. Coba kita lihat, tapi ternyata Seo di depan sana retribusi telah didapatkan. Dan terperangkap, Seo ter-take down kali ini. Immortality mencoba dijemput dan Downing Light membuat seorang Avalanche mencoba untuk bertahan hidup. Tidak ada yang bisa menjemput. Dan lihat efek dari Blade Armor dan Nominant Blast. Save today, dan pakai Heaven Spin membuat Hesa ter-take down. Immortality, Hesa mencoba untuk selamat. Tapi Demonic Force mengketok dan benjol Hesa. Bahkan lihat dibalikan keadaannya dengan kita ketahui combo dari Akai dan juga Popheus. Jadi walaupun terjebak di tembok ya, itu ultimate-nya tetap nyala. Karena kan geser terus. Iya, karena kegeser terus. Dan benar-benar ATM sulit sekali untuk ditumbangkan dan butuh extra effort untuk menumbangkan satu sosok ATM. Neo pun juga melakukan hal yang sama. Immortal udah ada di tubuhnya dia. Jadi makin lebih kuat lagi untuk menahan semua dealing damage yang diberikan oleh teman-teman dari Burn Flash. Alright. Dan bahkan di arah satu Balot, mereka akan coba untuk beradu kembali. Seon sudah memiliki retribution. Alexa pada peluang telah dipegang. Subway kali ini harus lebih berpikir 2 kali lipat. Karena apa? Heavy spin dia belum ada, Profesor KB. Kalau mau gak mau dia harus serang orang yang namanya Blast. Di pop up, Neo mundur ke arah belakang. Tidak ada defensif untuk seorang Irita kembali. Alex Topan Flow telah dikeluarkan dan ini ternyata trigger terlalu cepat. Oh my god, objektif menunjukkan seorang Avalanche. Kali ini tidak bisa diselamatkan kembali. Shutdown telah didapatkan dan Lord terbuka dengan sangat bebas. Seon gak punya Alpha pada Flow, sampai gak punya Heavy Spin. Adu Retribution Pure dan ternyata didapatkan oleh seorang Uranus. Neo save the day. Dan ini akan menjadi satu buah petaka ketika mereka terwipe out. Mereka harus mundur, Profesor. Yes, dan bahkan untuk Lordnya menuju ke arah bottom lane. Ini bisa di-strike push ke arah mid lane. D7 mencoba untuk membayang time selama mungkin. Tersisa 2 pemain. Dan ini bukan 2 tipikal clear wave minion. Yes, Minion pun berjalan. Downing Light coba untuk dikeluarkan. Apakah sempat untuk membersihkan semua base turret yang ada di area mid lane? Yes, sempat. Minion pun masih ada. Falling Star Moon masih beberapa detik lagi sebelum hadirnya minion dari teman-teman Orange Esports. Coba untuk langsung di-aim. Tapi ternyata solo aimnya tumbang. Subway mencoba untuk bertahan dari situ tapi tidak bisa dihentikan. Dan inilah dia Subway yang tersisa sendirian, mencoba untuk membersihkan clear wave minion, tapi minion satu berjalan dari area mid dan di area bottom lane harus recall karena base race balapan untuk menghancurkan base-nya. Dan sempatkah teman-teman dari Burn Flash untuk menghentikan Lord tersebut? Dan sepertinya sempat Ranger Mas. Oh my god, best race-nya kali ini sempat di arah bottom lane. Sedikit lama menemukan Subway nampaknya membuat sedikit keuntungan untuk tim Orange Esports. Ini -1 jantung nampaknya untuk kedua belah tim. Orange Esports dan juga Burn. Hampir one straight push. Hampir juga terkena backdoor oleh seorang Lord dari tim Burn Flash. Tapi keuntungan di tangan dari tim Orange Esports kali ini mereka punya nafas. Sedangkan di Burn, mereka coba untuk melakukan distraction. Downing Light dikeluarkan kembali. Subway berada di garis depan. ATM mencoba ditumbangkan. Mereka harus menjaga pergerakan dari Avalanche yang tidak punya immortality kali ini Profesor KB. Meanwhile, di top lane didorong juga minion yang dimiliki dari tim Burn Flash dengan adanya serat Seon yang cukup cepat. Untung ya, sepertinya tidak terjadi hal-hal yang mungkin ada di kepala kita. Bagaimana split yang dilakukan oleh Lord yang berjalan dengan berlenggang lehanya di arah bottom lane. Karena ini sebuah ancaman loh. Tidak ada base turret artinya super minion berjalan. Begitu juga dengan Orange Esports di area mid lane. Jangan sampai mereka miss moment. Karena mid lane ini adalah lane yang kita tahu sendiri. Minionnya tuh paling cepat untuk jalannya. Paling cepat juga untuk bertemu. Dan kita tahu sendiri, super minion adalah jawaban dari Burn Flash. Apalagi ketika udah mulai masuk late game kayak gini. Immortal nih udah ada 3 dari Burn Flash. Sementara untuk teman-teman Orange Esports karena Immortalnya udah berpecah, mau tidak mau mereka harus mengganti dengan Winter Truncheon dan juga item defensif seperti Glowing One, seperti Radiant Armor dan juga Athena Shield. Harusnya udah aman sih. Dan satu hal yang bisa harus mereka perhatikan adalah Avalanche tidak punya immortality ya. Tapi lihat dibalikan kembali Blessing Duetnya, Wind of Nature tidak ada. Downing Light dibalas dengan Winter Truncheon Neo. Tapi Avalanche terbuka loh Profesor KB. Sedangkan di mid lane-nya mereka bakal coba dorong. Ini trigger team fight yang bisa dibilang Kating. Kembali lagi yang udah aku bilang sebelum masuk ke dalam lane of the Orange Esports itu terkena Kryptonite kalau ada Kating. Kalau ada Kating ingat dan jangan sampai termakan sama ATM.
Ya, dimana kita tahu untuk ngomongin soal late game, ATM emang sulit sekali untuk ditumbangkan. Tapi kalau misalkan nanti ternyata ATM-nya hanya menjadi umpan, terbait begitu saja, wah itu sih split push bukan hal yang mustahil. Ingat, Benedetta ada di tangan dari Seon, yang artinya dia bisa bermain untuk melakukan clear wave dengan cepat, apalagi dengan Alecto Final Blow. Lihat Alecto Final Blow yang nampaknya digunakan untuk clear minion dari tadi, nampaknya Grounding kalau Light-nya sikit. aku lihat objektivitas Burn Flash ini lebih ke arah split push deh. Karena Alecto Final Blow dari tadi dikeluarin untuk sengaja Iya. clear cepat. Emang. Dan yang penting dapetin informasi musuhnya ada di mana. Amalance kelihatan sedikit aja di map, itu Downing Light langsung keluar loh. Oh lihat gak ada yang bisa numbangin ATM di depan sana kecuali Amalance. Amalance juga masih bisa dipancing dengan ada seorang D7. Dominant Blast for defensive. Wither tidak ada. ATM benar-benar memancing banyak banget soft skill. Dan Aim terbakar. Jangan sampai Aim ter-take down. Karena ini di sisi dari tim Burn Flash, mereka mendapatkan keuntungan ketika Nilsson di sana menemani ATM again versus everybody. Dan ATM immortality-nya pecah. Blast itu dibalaskan kembali. Sampai harus mundur ke arah belakang dan Tony Leg membuat para pemain tim Owen Esports harus mundur ke arah belakang. Hesa, can you do it? Hesa still survive in the top lane. Dan si Cat Winter Truncheon mencoba untuk menyelamatkan diri namun tidak bisa. Stormy dengan palu gadanya apa lu mau gua ada dipentung hilang begitu saja. Dan untuk saat ini Solo Aim kembali aktif dengan immortal yang dia miliki ya. Ditambah dengan Lord yang diamankan oleh Burn Flash. Apakah mereka bisa 4 lawan 5? 4 lawan 5 bisa kalau mereka numbangin Ambulance. ATM dan terselamatkan. Cepatkan Guiding Wing. Kali ini membuat ATM masih sedikit bertahan tapi tidak terlalu lama. Ambulance take down. Tidak ada lagi power spike. Lord bergerak dengan sangat bebas. 2 versus 4. Mereka langsung bisa melakukan one strike push. Mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Memukul mundur. Tidak jadi pulang. Tercancel. Base-nya terbuka dengan sangat bebas. Tapi lihat Seon kali ini mencoba untuk fokus ke arah base-nya. Mencoba untuk bertahan. Can you do it? Minionnya masuk tapi terdorong. Gak bisa Profesor KB. Cuma bisa Alecto Final Blow. Again and again. Base race yang terjadi kali ini gak berhasil. Dan Seon mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Di 7. Namanya Blast. Cycling Eagle for defensive. Imun yang bisa dilakukan oleh seorang D7. Dan disengage again. What a nice team fight, man. Itu Bagus banget. team fight yang bagus banget dari kedua belah tim. D7 meng-cancel banyak sekali pemain dari Orange Esports ketika melakukan sebuah recall yang sangat penting dan sangat krusial barusan. Ditambah dengan momentum yang dia buatkan, ternyata memaksa Seon untuk mengeluarkan semua sumber daya skill. Dan untuk saat ini, mau tidak mau harus fight 5 lawan 5 lagi. 85 detik lagi sebelum menuju ke Lord yang selanjutnya. Dan di momentum itulah nanti kita akan melihat seperti apa team fight yang akan terjadi dari masing-masing tim. Karena dari tadi ya aku melihat Blazing Duet yang sangat on point sekali dari Hesa. Selalu mengenai target-target yang kita tahu sendiri di Manhattan Sword. Untuk menumbangkan frontliner. Cocok jadinya. Ya, temukan squad Anda di battlefy.com/1esports. Betul sekali. Jadi buat yang alasan aku kan solo player, udah gak ada lagi tuh kayak gitu. Gak ada lagi bro. Gak ada lagi. Dari semenjak MPLI, ini mereka tim One Esports ini telah memberikan fasilitas untuk para wadah jomblo player. Solo dong. Solo dong. Solo player dong. Jomblo sendiri gak? Sendiri. Solo sendiri gak? Solo sendiri, tapi sama 4 teman-teman yang lain. Stormy? Oh dipaksa. Demonic, nah udah diam habis itu. Demonic, dan dia langsung diam. Ya. Dipaksa begitu saja sampai terlihat posisinya. Hesa masih mau lebih. Masih ada heavy spin. Hesa, can you do it? Avalanche, Win of Nature kah? Ternyata masih ada satu Battle Berry Bot yang berhasil membuat seorang Hesa selamat. Sedangkan di sisi sebaliknya, D7 akan coba membuat seorang ATM selamat kah? Nampaknya tidak, ada purple buff diamankan sama Hesa dong. Bener diambil. Hesa dong. Di clear begitu saja untuk purple buffnya. Dan untuk saat ini otomatis Subway tidak akan memiliki purple buffnya begitu saja. Mid lane coba untuk di-engage. Lord juga sudah mulai dibuka. Karena Seon sesaat lagi akan berjalan turun gunung dari top lane menuju ke arah Lord. Dan pinternya tim Orange Esports ini, yaitu nutup semua jungle untuk pergerakan seorang Hesa. Dari semua rangkusannya, semuanya tuh ditutup biar dia nggak bisa mainin stacknya. Bahkan lihat sekarang Hesa
Coba untuk berada di depan. Oh, Aim Ada ada cut wave. Guardian Bulwark Profesor KB. Blazing Guard telah dikeluarkan. Davis Spin dibalas dengan Guardian Bulwark terbakar take down. Oh. Hesa, too offensive. Subway belum ditukar dan bahkan kali ini dari seorang Seon akankah mendapatkan retribusi. Solo aim? Ternyata Hah? Solo Aim How? berhasil dengan charge. Dia pakai charge-nya. Charge dan juga basic attack menuju ke arah Lord. Benar-benar tidak terduga-duga dan ATM terjebak di depan sana terkena efek slow dari Neo. Tapi masih ada Guided Wing dan lagi-lagi tanpa adanya Hesa. Kali ini akan menjadi team fight 4 lawan 4, namun balik lagi Orange Esports mereka tidak memiliki keuntungan kecuali kalau nanti Hesanya muncul. Untuk sekarang Amalanth dia yang lebih diunggulkan. Orange Esports sekarang punya +1 untuk late gamenya. Mr. Somai jump in God. Oh my God. Kan bahasa Wah, Inggris. Saya katakan bahasa Somai Inggris. tapi Seon. Dia bottom lane. Navy Ban Blaze. Lihat ATM bahkan sekarang udah tidak bisa lagi menumbangkan Amalanth. Ter-take down. Dan diri bencana. Orange Esports memulakan Ban Blaze di match yang pertama. What a epic comeback from Orange Esports. What a nice team fight dari teman-teman Orange Esports karena mereka mempertahankan gold lanernya Amalanth atau Valence yang kita tahu bahwa dia adalah kunci kemenangan dari late game powernya Orange Esports, dan itulah yang menjadi jawaban juga dari teman-teman Burn Flash karena kita tahu sendiri Hesa sama Amalanth tumbangnya lebih banyak Hesa berkali-kali.